Demo massa di Jakarta hari ini tersebar di 14 titik. Kita hadir di sini sekali lagi untuk menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai kebijakan. Kita mengira bahwa ini adalah satu peraturan yang memang niatnya untuk investasi, walaupun dengan merugikan orang kecil. Tapi ternyata ini adalah undang-undang peraturan-peraturan yang dilahirkan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini hal yang sangat tidak tepat dilakukan oleh kekuasaan. Di tengah-tengah sulitnya rakyat membeli kebutuhan pokok karena mahalnya kebutuhan pokok, belum lagi dengan kenaikan BBM, ini efek dominonya semua kebutuhan hari ini akan memberikan beban yang semakin dalam pada rakyat. Bebannya apa? Daya beli masyarakat semakin rendah. Tapi barangkali ini adalah sebuah situasi yang memang akan menempa kita untuk menjadi jauh lebih baik karena kita berhasil melewati situasi secarut marut seperti hari ini. Ya, di akhir tahun kemarin ditutup dengan sebuah perpu yang kemudian membuat kaget semua pihak. Memang prediksinya ada, tapi semua juga kaget gitu. Kok bisa ini perpu dimunculkan pada saat ketika kita sedang berangsur-angsur berupaya memulihkan ekonomi kita. Sri Mulyani, menteri yang dianggap luar biasa, yang dianggap hebat, ya, yang didatangkan dari Amerika, dari World Bank atau Bank Dunia atau IMF, tapi ternyata ya dianggap mengecewakan juga, ya. Ada titik-titik yang dianggap juga mengecewakan. Dan Luhut Binsar Panjaitan juga menjadi the common enemy Erlangga Hartarto. Ya, mereka orang yang menggaungkan soal penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Jadi sering men-trade off antara dana yang besar, pemulihan ekonomi dengan pemilu, seolah-olah pemilu itu menjadi sesuatu yang membebani masyarakat. Demo massa di Jakarta hari ini tersebar di 14 titik. Massa dari berbagai elemen berdemo di sejumlah titik kawasan Jakarta Pusat. Massa demo tersebar di 14 titik lokasi. Hari ini rencana aksi ada 14 titik dengan jumlah massa yang berbeda-beda. Ada yang 20, 30 dengan isu yang berbeda-beda juga, kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin saat dihubungi Senin 12 Januari. Titik unjuk rasa tersebar mulai dari kawasan Patung Kuda, Kemendikbud, Balai Kota, kantor SDM, BPK, dan lain-lain. Sebanyak 600 personel disiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Untuk rekayasa lalu lintas, lanjut Komarudin akan dilakukan secara situasional melihat jalannya aksi unjuk rasa hari ini. Dia berharap unjuk rasa tidak sampai mengganggu lalu lintas sehingga pengendara bisa melaju dengan semestinya. Sanksinya sama persis dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada yang berubah di dalam Perpu ini, sehingga itulah dasar kenapa kami juga menolak secara utuh semua isi dari Perpu. Karena isi dari Perpu tersebut adalah fotokopi dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya yang juga sudah ditolak oleh berbagai macam gerakan buruh. Tapi barangkali ini adalah sebuah situasi yang memang akan menempa kita untuk menjadi jauh lebih baik karena kita berhasil melewati situasi secarut marut seperti hari ini. Ya, di akhir tahun kemarin ditutup dengan sebuah perpu yang kemudian membuat kaget semua pihak. Memang prediksinya ada, tapi semua juga kaget gitu. Kok bisa ini perpu dimunculkan pada saat ketika kita sedang berangsur-angsur berupaya memulihkan ekonomi kita. Kita hadir di sini sekali lagi untuk menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai kebijakan. Kita mengira bahwa ini adalah satu peraturan yang memang niatnya untuk investasi, walaupun dengan merugikan orang kecil. Tapi ternyata ini adalah undang-undang peraturan-peraturan yang dilahirkan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ini hal yang sangat tidak tepat dilakukan oleh kekuasaan. Di tengah-tengah sulitnya rakyat membeli kebutuhan pokok karena mahalnya kebutuhan pokok, belum lagi dengan kenaikan BBM, ini efek dominonya semua kebutuhan hari ini akan memberikan beban yang semakin dalam pada rakyat. Bebannya apa? Daya beli masyarakat semakin rendah. Sri Mulyani, menteri yang dianggap luar biasa, yang dianggap hebat, ya, yang didatangkan dari Amerika, dari World Bank atau Bank Dunia atau IMF, tapi ternyata ya dianggap mengecewakan juga, ya. Ada titik-titik yang dianggap juga mengecewakan. Coba, dan Luhut Binsar Panjaitan juga menjadi the common enemy Erlangga Hartarto. Ya, mereka orang yang menggaungkan soal penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Jadi sering men-trade off antara dana yang besar, pemulihan ekonomi dengan pemilu, seolah-olah pemilu itu menjadi sesuatu yang membebani masyarakat. Demo massa di Jakarta hari ini tersebar di 14 titik. Massa dari berbagai elemen berdemo di sejumlah titik kawasan Jakarta Pusat. Massa demo tersebar di 14 titik lokasi. Hari ini rencana aksi ada 14 titik dengan jumlah massa yang berbeda-beda. Ada yang 20, 30 dengan isu yang berbeda-beda juga, kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, saat dihubungi Senin 12 Januari. Titik unjuk rasa tersebar mulai dari kawasan Patung Kuda, Kemendikbud, Balai Kota, kantor SDM, BPK, dan lain-lain. Sebanyak 600 personel disiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Untuk rekayasa lalu lintas, lanjut Komarudin akan dilakukan secara situasional melihat jalannya aksi unjuk rasa hari ini. Dia berharap unjuk rasa tidak sampai mengganggu lalu lintas sehingga pengendara bisa melaju dengan semestinya. Tapi barangkali ini adalah sebuah situasi yang memang akan menempa kita untuk menjadi jauh lebih baik karena kita berhasil melewati situasi carut marut seperti hari ini. Ya, di akhir tahun kemarin ditutup dengan sebuah perpu yang kemudian membuat kaget semua pihak. Memang prediksinya ada, tapi semua juga kaget gitu. Oh, bisa ini perpu dimunculkan pada saat ketika kita sedang berangsur-angsur berupaya memulihkan ekonomi kita.